Dan sudah jelas artinya open network diundur lagi ya. Kita nggak tahu tanggalnya kapan, Kortim juga nggak menyebutkan tanggal kapan kepastiannya, tergantung kondisi yang saya bacakan tadi. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Territory Channel. Jangan lupa di subscribe channel ini supaya teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Oke, kita bahas lagi Pi Network terbaru hari ini. Tadi pagi ya, atau ya 7 jam yang lalu lah, Kortim memberi informasi kembali di beranda aplikasi Pi Network kita masing-masing. Cie kita. Jadi apa? Dalam pembahasan video kali ini, bahwa Kortim telah mengumumkan updatean terbarunya. Ini mungkin cukup baik bagi pioner yang baru-baru gabung, kemudian yang belum KYC, yang KYC-nya masih tentatif. Ini mungkin kabar ini cukup menggembirakan. Tapi bagi pioner yang lama, kayak saya ini, kemudian banyak yang lama-lama lah, itu kabar kayak gini tuh membosankan, guys, ya. Kenapa membosankan? Ya, seperti yang Anda lihat di sini. Ini diundur lagi. Yang kemarin itu kata Nicholas itu 30 November ya untuk masa tenggang KYC-nya. Sekarang diperpanjang. Ini artinya kan berita menarik dan berita juga menggembirakan bagi pioner yang baru-baru gabung. Jadi kalau Anda baru gabung kemarin terus minta KYC ya nggak akan bisa. Orang sedangkan yang udah lama nambang itu pun ngajuin KYC nggak bisa. Kalau sistemnya benar ya guys, sesuai keterangan, itu nambang 30 hari ya, kemudian Anda baru bisa mengajukan KYC. Dan kalau sistemnya memang benar-benar bagus ya kan, seperti layaknya aplikasi-aplikasi yang lain yang ada metode KYC kayak aplikasi perbankan, aplikasi-aplikasi keuangan yang lainnya lah. Itu kalau sistemnya bagus ya, KYC Know Your Customer itu hanya butuh beberapa menit. Paling lama 5 menit. Ada yang 24 jam. Nah, ini ya aplikasi buatan Stanford University, Dr. Nicholas Kokalis. Bahkan 6 bulan belum lolos KYC. Ada yang 1 tahun belum KYC, ngajuin KYC juga nggak bisa. Yang sudah KYC nggak lolos-lolos. Jadi ini yang dinamakan apa? Aplikasi bagus gitu ya. Ya oke lah, anggap saja bagus. Anggap saja bagus ya. Itu Anda yang menilai sendiri. Kalau saya kasih tahu ya, yang namanya KYC itu udah bukan hal yang bukan hal baru. Setiap aplikasi yang berkaitan dengan keuangan seperti exchange, perbankan yang sifatnya aplikasi keuangan itu pasti dibutuhkan data. Gitu, guys. Dan KYC itu hal yang lumrah. Bukan hal yang sangat ajaib gitu, bukan. Bukan yang terlalu ini, bukan. Oke, kita read more. Kita baca selengkapnya ya, supaya kita paham. Batas waktu periode tenggang pertama kini telah diperpanjang. Wah, seperti yang saya sampaikan ya. Ya, ini kan kalau diperpanjang ini artinya ini besar kemungkinan ya kan. Open network, open mainnet sama aja. Itu akan diundur. Nggak jadi 31 Desember. Lawang 31 Desember 2024 ini aja masih diberikan KYC kok. Masa iya langsung open mainnet? Ya nggak mungkin dong. Ya kan? Oke. Yang kemarin itu dari 30 November hingga 31 Desember 2024 ya.
agar memiliki tanggal akhir yang sama dengan batas waktu kedua. Oke. Satu-satunya dampak ya di sini satu-satunya dampak dari perpanjangan ini adalah memungkinkan lebih banyak pioner untuk menyerahkan KYC mereka sebelum batas waktu baru tanpa kehilangan fee. Wah, ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini berita yang menyenangkan bagi pioner yang masih tentatif KYC-nya, kemudian yang masih baru-baru nambang lah ya. Kalau bagi pioner lama ini udah membosankan, sangat membosankan sekali. Jujur aja, kalian pasti bosan kan? Oke. Nah, kemudian sekaligus mempertahankan jangka waktu keseluruhan 6 bulan yang sama seperti yang dimaksudkan untuk periode tenggang. Perubahan ini membantu memastikan bahwa setiap pioner memiliki lebih dari cukup peluang untuk mengamankan fee mereka dalam periode tenggang 6 bulan secara keseluruhan, sekaligus mempertahankan momentum komunitas untuk menyelesaikan tujuan jaringan terbuka fee. Kenapa coba ditunda? Karena belum memenuhi syarat untuk open network. Itulah udah, itu pokok dasarnya. Ya. Yang seperti disampaikan core team sendiri, gitu. Belum memenuhi syarat untuk open network. Salah satunya adalah KYC-nya itu 10 juta yang sudah KYC atau 15 juta. Kemudian 100 aplikasi yang sudah siap untuk di mainnet. Nah, ini salah satunya KYC-nya ini yang masih dari awal ini kendala. Saya mendapatkan jawaban di WhatsApp tuh sampai bosen gitu ya. Oh, gimana ini? Gimana? Ini nggak lolos KYC, bisa nggak dibantu? Akun saya yang kedua itu akun anak saya. Ya, kan Anda harus baca ketentuan syarat ketentuan dari aplikasi ini. Anak di bawah umur itu tidak diperbolehkan untuk melakukan mining. Gitu. Ini kan bukan aplikasi anak-anak. Gitu. Tapi mayoritas yang nambang ini pikirannya masih kayak anak-anak gitu. Dikasih tahu tapi dikasih info yang lempeng tapi maunya yang melenceng gitu ya. Namanya cinta buta. KYC. Oke. Nah, untuk menegaskan kembali pengajuan aplikasi KYC Anda kini jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024. Wah. Menyelesaikan daftar periksa mainnet dan bermigrasi ke mainnet masih jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024. Diundur lagi ya kan. Nah, pasti open networknya juga diundur lagi. Nggak mungkin dong orang ini batas KYC-nya aja masih 31 Desember kok. Yang berharap open network 31 Desember ya. Ya udahlah, nanti mungkin nanti pas tidur gitu ya. Tiba-tiba bermimpi gitu. Open network gitu ya. Ingat, melewatkan salah satu tenggat waktu masa tenggang akan mengakibatkan hilangnya sebagian besar saldo seluler Anda sebelumnya. Selain fee yang ditambang dalam kurun waktu bergulir 6 bulan terakhir sebelum fee Anda dimigrasikan. Wah, ditakut-takuti nih supaya hilang nanti koinnya kalau nggak KYC. Meskipun kedua tenggat waktu tersebut sama, pioner tetap harus mengirimkan aplikasi KYC mereka sesegera mungkin. Ya, coba ya komentar sama Nicholas. Buktinya yang KYC itu susah tuh, nggak lolos-loloskan gitu ya. Kemudian yang sudah KYC jadi tentatif dan nggak lolos-lolos, ya kan sistem mereka sendiri yang bikin gitu loh. Kok mencele-mencele. Kenapa dia apa sih namanya? Memburu-buru untuk KYC tapi nyatanya yang KYC pioner itu dipersulit. Kalau saya yang punya aplikasi guys ya, Anda KYC langsung saya loloskan karena saya punya sistem gitu loh logikanya. Nggak usah berkali-kali kasih peringatan KYC tapi setelah KYC ya nggak lolos tuh. Banyak yang nggak lolos. Kalau saya sih 7 menit ya sudah saya bikin konten sebelumnya, sudah saya tunjukin akun saya ya, sudah lolos, sudah migrasi, ya udah tentatif tapi tetap sudah lolos kok tentatifnya, nggak apa-apa. Dan tidak menunggu hingga akhir masa tenggang karena masih diperlukan untuk bermigrasi ke mainnet dalam jangka waktu yang sama. Perpanjangan ini berarti bahwa pioner tidak akan mulai kehilangan saldo seluler mereka sebagai akibat dari pengajuan KYC pada bulan Desember. Ingatkan tim rujukan,
dan anggota lingkaran keamanan Anda untuk memenuhi tenggat waktu masing-masing juga. Untuk detail lengkap dan pemahaman yang komprehensif tentang masa tenggang, baca pengumuman asli. Alasan untuk perpanjangan ini, jadi ada alasan, dia kasih alasan nih. Alasannya kenapa? Alasannya satu, inklusivitas. Kami bertujuan agar sebanyak mungkin pioner bermigrasi ke mainnet sebelum periode jaringan terbuka, yang mencerminkan prinsip kolaborasi yang inklusivitas yang mendefinisikan jaringan kami. Kemudian alasan yang kedua, tetap dalam masa tenggang 6 bulan. Perpanjangan ini sesuai dengan dan tidak memperpanjang keseluruhan jangka waktu 6 bulan dari masa tenggang. Memastikan bahwa pioner memiliki waktu yang memadai tanpa mengorbankan tujuan dan jangka waktu masa tenggang. Kedua, alasannya solusi lanjutan untuk kasus khusus. Perluasan ini berfungsi sebagai solusi menyeluruh lainnya bagi mereka yang berada dalam kasus tertentu dengan memberi mereka lebih banyak waktu secara keseluruhan untuk menyerahkan KYC. Yaitu tadi, kalian dikasihani yang belum KYC gitu, dikasih waktu, diolor lagi, nanti ada pioner baru lagi, diolor lagi KYC-nya, ada pioner yang gabung lagi, diolor lagi, terus molor. Nggak open network. Kenapa? Ya mereka nggak, walaupun nggak di listing di exchange pun tetap cuan guys dari iklannya itu ya, gitu. B-Network bermaksud untuk beralih ke Open Network pada tahun 2024. Bermaksud bergantung pada pemenuhan kondisi tertentu dan tujuan strategis yang dirinci dalam pengumuman di sini. Transisi ini bergantung pada upaya kolektif dari komunitas kami dan dampak faktor eksternal. Dampak eksternalnya apa? Ya banyak. Untuk pemahaman lengkap tentang persyaratan dan mempengaruhi kemajuan kami menuju tonggak Open Network, silakan lihat pengumuman selengkapnya. Oke. Kita coba cek di sini, bisa nggak tuh? Masalah Open Network ya. Persyaratan Open Network nih, kita coba bacakan ulang yang postingan beberapa bulan yang lalu ya. Oke. Nah ini ya, pengumuman jaringan rencana terbuka ini diposting 27 Desember 2023. Ini tahun yang lalu ya. Saya katakan tahun yang lalu sudah direncanakan jaringan terbuka, tapi ya ditunda sampai 2024. 2024 rencana Desember, tapi ya nanti diundur lagi sampai 2025. Bisa jadi. Ya itulah ya teman-teman. Nih saya bacakan ya. Ini 27 Desember 2023 yang lalu pengumuman jaringan terbuka ini akan dilaksanakan. Dengan senang hati kami mengumumkan bahwa kami bermaksud memasuki periode Open Network Mainnet pada tahun 2024. Ini kan 1 tahun yang lalu dia mengumumkan tahun ini akan Open Network ya. Tapi ya kita coba lihat buktinya, KYC ditunda lagi. Nggak mungkin dong 31 Desember itu langsung Open Network, orang KYC-nya aja belum beres. Logika dong. Jika 3 kondisi berikut terpenuhi, apa itu? Tidak ada tanggal pasti yang ditetapkan. Gak ada tuh core team ya. Ini 27 Desember 2023 yang lalu dia bilang tidak ada tanggal pasti yang ditetapkan. Jadi kalau yang belum yakin, core team aja nggak tahu ya tanggalnya kapan. Pokoknya kalau sudah memenuhi ini kondisi ini. Ketiga, kondisi penting ini bergantung pada upaya kolektif para pioner, pengembang komunitas, dan tim inti selain faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Belum jelas kan artinya? Banyak nih, bercabang pengertiannya, tidak bisa dikendalikan. Kondisi tersebut didasarkan pada tujuan dan strategi jangka panjang B-Network dan mempertimbangkan kelayakan pencapaian dalam tahun 2024. Wah, 2024 goals ini diposting 27 Desember tahun lalu. Ini syarat-syaratnya saya bacakan ulang ya. Syarat-syarat terwujudnya jaringan terbuka tahun 2024. 1. Kondisi 1, selesaikan pekerjaan persiapan jaringan terbuka apapun dalam teknologi, produk, bisnis, dan hukum dengan mengikuti strategi B-Network yang konsisten. Nggak saya baca semuanya lah. Kedua, capai tujuan berikut dalam KYC jaringan migrasi dan pembuatan utilitas. Yang ketiga, KYC dan migrasi. Kalau sudah 15 juta pioner telah lulus KYC, termasuk yang telah lulus KYC secara penuh dan tentatif, dan 10 juta pioner telah bermigrasi ke mainnet.
Yang KYC sekarang berapa? Updatean beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah kurang berapa 3 juta lagi atau 5 juta ya. Ini kan kalau sudah 15 juta pioner sudah lolos KYC, termasuk yang tentatif juga. Nah, kemudian 10 juta pioner telah bermigrasi ke mainnet. Yang sudah dimigrasikan ada 10 juta. Artinya sekarang kan belum ada 10 juta. Jadi ya mudah-mudahan lah ya bisa segera tercapai. Kemudian kegunaan. Ini kegunaannya 100 aplikasi pinyata. Ya, ada di mainnet atau siap untuk mainnet. 2, mematuhi kebijakan platform. Memecahkan kebutuhan nyata dan membawa utilitas ke ekosistem Pi. Dan 4, merupakan aplikasi yang berbeda, yaitu bukan sekedar tiruan yang tidak dimodifikasi dari aplikasi demo atau aplikasi Pi lainnya. Sebagai referensi, data terkini tentang variabel-variabel di atas adalah 8 juta pioner yang telah KYC ini. Tahun yang lalu sudah 8 juta pioner yang sudah KYC. Tahun yang lalu ya. Saya pikir ini sebentar lagi lah secara penuh dan tentatif. Kemudian 3,9 juta yang telah bermigrasi ini tahun yang lalu ya, update tahun lalu. Dan sekitar 40 aplikasi Pi asli yang secara awal kami anggap memenuhi standar. Ini tahun yang lalu ya, tahun yang lalu datanya. Gitu. Ini diupdate tahun yang lalu 27 Desember. Tapi ya sampai 31 Desember 2024 KYC-nya belum tercapai. Artinya ya masih diundur. Kondisi 3, tidak adanya lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang akan menghambat keberhasilan jaringan terbuka. Dan sudah jelas artinya Open Network diundur lagi ya. Kita nggak tahu tanggalnya kapan, Core Team juga nggak menyebutkan tanggal kapan kepastiannya, tergantung kondisi yang saya bacakan tadi. Sampai sini paham? Kalau Anda nggak terima saya bilang Pi Network bakal diundur lagi Open Network, ya silakan. Percaya atau nggak percaya silakan tengok video saya. Saya pastikan Open Network nggak di tahun ini. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.